untuk minggu kedua gitu ya. Jangan lupa untuk screenshot dari kegiatan perkuliahan. Jadi namanya jangan lupa dirubah sesuai nama masing-masing. Misalkan namanya Budi ya Budi, terus kemudian jangan lupa di screenshot dengan on kamera seperti itu. Untuk yang diupload di Google Form absensi. Untuk yang setelah perkuliahan atau setelah di screenshot boleh off cam kayak gitu ya. Untuk absensi silahkan di screenshot yang on cam kayak gitu. Kalau misalkan nggak on cam itu nanti tidak dihitung ya untuk yang screenshotnya kayak gitu. Udah jelas ya untuk absensi. Oke, kita mulai untuk minggu kedua ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah semangat menjawabnya ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar e-commerce ya untuk chapter pertama begitu. Nah, pada kali ini kemarin kan kita sudah kontrak perkuliahan, terus kemudian kita sudah juga menjelaskan poin-poin yang memang akan kita pelajari pada chapter kali ini pada mata kuliah e-commerce ini gitu. Nah, kemudian di chapter ini nanti kita akan dapat apa aja. Saya menukil dari buku yaitu Introduction to E-commerce dari Martin 2016 begitu ya. Nah, yang pertama kita akan di sini the term e-commerce atau ketentuan dalam e-commerce. Kemudian kita juga akan belajar tentang bisnis model bisnisnya ada apa aja. Kemudian di 1.3 yaitu technical and challenges atau teknis dan tantangan begitu ya yang ada di e-commerce itu seperti apa. Kemudian how to create atau cara membuat e-commerce. Kemudian kita juga akan sedikit melihat begitu ya tentang Google Trend atau layanan dari Google yang akan kita praktekkan langsung pada malam hari ini, karena kita akan melihat bandingan produk kita nanti, misalkan komoditas apa yang kita pakai itu akan membuat kita tahu bagaimana trennya di Indonesia dan sebagainya gitu. Terus kemudian akan ada mini quiz nanti dikerjakan sendiri. Silahkan dikerjakan, diketik nggak apa-apa begitu ya. Nanti dikirimkan via itu ya ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya membuat drive dan drive-nya dikirimkan ke saya begitu ya. Terus kemudian kita akan melaju ke 1.1 yaitu ketentuan-ketentuan dalam e-commerce, yaitu basicnya terus fondasinya seperti apa begitu ya. Nah, e-commerce sendiri kalau misalkan kemarin kita sudah belajar bahwa itu adalah toko online begitu. Nah, di dalam Martin ini dijelaskan bahwa commonly written as e-commerce itu adalah sebuah penjualan atau trading begitu dalam beberapa macam produk atau jasa menggunakan jaringan komputer yang dikatakan adalah internet begitu teman-teman, untuk definisi e-commerce dari Martin 2016 ini. Nah, electronic commerce atau toko online itu adalah sebuah teknologi yang juga sekarang itu di dalam genggaman kita ya, atau smartphone kayak gitu. Nah, beberapa produk-produk yang dijual itu biasanya adalah yang berbasis digital ya, atau tidak digital juga ada seperti itu. Nah, untuk yang biasanya secara sekarang yang sudah tinggi begitu permintaannya seperti kelas online terus kemudian dan sebagainya, itu semuanya berbasis online ya untuk transaksinya. Bahkan juga pendanaannya juga berbasis online begitu. Nah, untuk untuk data-data yang online itu atau yang disebut dengan EDI, kita menggunakan juga Inventory Management Systems dengan data koleksi otomatis begitu ya. Karena kita ketika sudah meregistrasi akun kita menggunakan email kita, maka akun itu sudah bisa langsung diakses oleh pemilik
pemilik dari digital form itu begitu. Seperti contohnya Shopee, terus kemudian Tokopedia, ketika kita sudah register maka informasi yang kita sudah setujui dapat di-share, maka akan dapat diakses secara langsung oleh pihak terkait begitu ya teman-teman. Dan untuk di zaman dahulu itu, untuk ketika teman-teman masih bisa mengakses, misalkan di dahulu itu kan Kaskus seperti yang saya bilang, dan juga untuk saat ini untuk meningkatkan engagement dari toko kita itu diusahakan memiliki web kayak gitu ya, untuk meningkatkan dari trust dari klien kita seperti itu. Nah, terus kemudian di e-commerce bisnis ini meliputi apa aja yang biasanya dijual seperti itu. Yang pertama adalah online shopping, website for retail sales direct to consumer, atau biasanya adalah bisnis berbasis web gitu ya. Ketika teman-teman memiliki contohnya akun di Alibaba Express, nah itu salah satu juga akun retail yang memang langsung penjualannya itu kepada konsumen seperti itu. Terus kemudian providing or participating in online marketplace. Jadi untuk partisipasinya atau kegiatannya itu semuanya berbasis pada marketplace secara online gitu. Dan ini prosesnya itu menggunakan pihak ketiga, atau biasanya kalau bisnis itu konsumer, terus kemudian atau juga konsumen kepada penjualan konsumen, atau konsumen yang dijual lagi, atau dropshipper kayak gitu ya, nama lainnya dari consumer sales seperti itu. Terus kemudian business to business buying and selling. Nah, selanjutnya adalah gathering and using demographic data through web, contact, and social media. Artinya bahwa ketika data-data yang kita sudah input tadi, misalkan yang sudah kita setujui ya dengan pihak terkait, maka data demografi itu juga digunakan oleh mereka. Ketika misalkan teman-teman ketika membuka ngobrolin tentang salah satu produk, misalkan minuman saset yang sudah terkenal gitu ya. Nah, terus kemudian ketika kita sudah mulai scroll di Reels atau TikTok, mungkin di postingan ke-20 minuman saset yang kita bicarakan itu sudah muncul begitu. Nah, itu namanya gathering and using demographic data, berdasarkan informasi-informasi yang kita berikan. Selain data demografi atau wilayah, juga data-data tentang apa yang kita obrolkan gitu di dalam smartphone atau di diskusi kita. Atau ketika kita juga men-searching di Google begitu. Nah, Google itu juga tersambung kepada sosial media yang lain. Jadi data yang kita berikan secara tidak langsung, secara kita tidak mengetahui secara tidak sadar, itu juga kita di-share kepada pihak-pihak sosial media terkait begitu. Nah, terus kemudian marketing through prospective and established customer by email or fax kayak gitu. Nah, selain itu penjualan juga kebanyakan sekarang juga menggunakan email atau fax email. Fax email ini sudah jarang digunakan ya. Kenapa? Karena email yang Google itu sudah cukup bagi mereka untuk memberikan informasi atau layanan atau promosi seperti itu. Jadi ketika email teman-teman semua terregistrasi, maka siap-siap mendapatkan spam dari pihak-pihak tertentu karena data kita sudah diberikan. Engaging in retail for launching new product and services. Jadi selain kita menggunakan pihak ketiga, juga bisa digunakan sebagai retail untuk melaunching produk baru dan jasa-jasa baru begitu. Kemudian retail itu seperti apa? Retail itu adalah pre-retail atau juga disebut dengan pre-commerce. Ini adalah salah satu kategori dari sebuah e-commerce dan retail secara online begitu, untuk mengenalkan produk-produk baru, jasa baru, brand baru kepada market sebelum mereka melakukan launching produk secara online, teman-teman. Nah, suatu waktu juga ini juga ada batasan kuantitinya, itu ada batasan berdasarkan sebelum perilisan atau realisasi dari produk yang memang itu
dikomersialkan secara langsung gitu. Dan untuk ini juga biasanya dipakai juga kepada pre-order retailer, terus incubation marketplace itu adalah marketplace yang sudah inkubasi atau ditaskan bahasanya gitu ya. Kalau misalkan di bahasa secara sederhana itu marketplace yang sudah dibina gitu. Nah, terus kemudian ada crowdfunding communities atau pembiayaan pada sebuah komunitas gitu. Nah, terus kemudian apa sih bedanya digital ekonomi sama e-business begitu? Itu sebelum kata e-commerce muncul ya, itu ada digital ekonomi dan e-business begitu. Nah, digital ekonomi itu adalah mereverse kepada ekonomi yang berbasis dengan teknologi atau ICT, teman-teman. Nah, kemudian di digital ekonomi ini biasanya dia tradisional ekonomi making a clear delineation harder begitu. Artinya adalah bahwa digital ekonomi ini kebanyakan itu dulunya itu sebelum web atau saya juga tidak mengalami ya sebelum web itu seperti apa begitu. Nah, mungkin di zaman dahulu itu sangat sulit untuk mendigitalisasi secara ekonomi, mungkin dari pesan online yang dulu awalnya itu seperti apa begitu ya. Nah, kemudian untuk e-business itu adalah electronic business atau bisa disebut dengan aplikasi atau sebuah informasi yang menggunakan basisnya adalah ICT begitu. Jadi menggunakan teknologi yang itu adalah basisnya sudah internet, teman-teman. Nah, itu adalah pengembangan-pengembangan yang sekarang menjadi e-commerce. Jadi untuk definisi finalnya adalah e-commerce itu adalah sebuah metode tukar, baik itu barang atau jasa, yang itu diantaranya adalah untuk menjual atau membeli kegiatan transaksi jual beli yang berbasis dengan internet, teman-teman, atau ICT begitu. Nah, jangan lupa di dalam proses transaksi ini wajib juga kita menggunakan data security atau data privasi supaya nanti ada garansi begitu ketika nanti data kita bocor kayak gitu. Ketika data kita bocor, maka seharusnya itu sudah menjadi tanggung jawab oleh pihak ketiga yang kita setujui sebelum kita melakukan transaksi begitu. Itu yang dari Turban et al 2015, teman-teman, yang dikatakan bahwa final definisinya adalah seperti itu ya. Nah, kemudian di ZUAS 2014 ini ternyata e-commerce ini punya pilar-pilar tertentu, yaitu 5C model begitu ya. Yang pertama adalah commerce atau tokonya sendiri. Kemudian ada sebuah komunikasi. Jadi misalkan teman-teman, apakah kalau di Facebook kan biasanya ketika kita sudah membuka marketplace misalkan jual motor gitu ya. Nah, itu pasti ada komunikasi chatbot yang memang sudah didesain oleh Mark Zuckerberg begitu yang menciptakan Facebook. Di situ kan ada tulisan this is available atau apakah ini masih ada begitu kan. Itu adalah salah satu sebuah chatbot yang diberikan oleh pihak terkait untuk mempersingkat percakapan begitu. Pasti ada komunikasi. Kalau di bahasa itunya adalah ijab dan qabul gitu ya. Terus kemudian ada collaboration. Misalkan nanti collaboration ini bukan terkait pada hanya antara konsumen dan produsen, pasti juga menggunakan jasa-jasa tambahan seperti itu ya. Mas Agus, mohon maaf speakernya. Terus kemudian di collaboration ini pasti menggunakan itu ya data pihak ketiga atau data logistik contohnya seperti itu. Nah, data logistik ini, pihak logistik ini juga membantu dalam proses distribusi produk dari produsen ke konsumen yang dikolaborasikan dengan toko marketplace sehingga mempermudah dari pihak produsen itu mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Begitu. Nah, distributor barang ini kalau misalkan skala besar bisa dalam kapasitas kargo menggunakan kontainer-kontainer begitu atau peti kemas begitu ya. Kalau misalkan
Ini tujuannya adalah ekspor dan impor seperti itu. Terus ada yang namanya computation atau ada kita menggunakan komputasi tertentu untuk meringkas atau untuk membantu kita dalam proses jual beli seperti itu teman-teman. Mohon maaf teman-teman yang speakernya aktif, mungkin bisa dikondisikan ya temannya. Terus kemudian kita ke 1.2, yaitu bisnis model yang relate terhadap e-commerce. Jadi model-model bisnis yang ada itu ada apa aja begitu terhadap e-commerce begitu. Kemudian ini akan kita lanjut internet based business. Jadi ada model bisnis yang berbasis pada internet atau bisa disebut dengan apa saja jenis-jenis usaha yang basisnya adalah internet kayak gitu. Jadi tanpa menjual produk secara jadi gitu, yang bukan misalkan jualan motor atau jualan mobil atau jualan yang berbentuk produk seperti itu. Nah, apa saja jenis-jenis bisnis yang menggunakan basisnya internet? Yang pertama adalah akses provider, misalkan jasa layanan ini GSM atau CDMA kayak gitu. Untuk zaman dahulu ya, sebelum adanya satu SIM card seperti itu. Nah, itu provider misalkan sekarang Telkomsel, terus kemudian ada Indosat begitu ya. Nah, itu adalah provider yang produknya itu adalah bukan produk jadi yang bisa kita pegang kayak gitu. Nah, terus kemudian ada search engine. Search engine itu seperti adalah Google, terus kemudian ada lagi itu yang pakai Internet Explorer, mungkin ada yang pakai. Terus kemudian ada menggunakan yang lain mungkin. Nah, itu adalah salah satu contoh bisnis yang berbasis dengan internet, jasa layanan search engine begitu atau mesin pencarian begitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah online shop atau toko online. Itu juga adalah sebuah cuman sebuah wadah toko online yang menyediakan, kalau awal-awal dulu kan sebelum ada Tokopedia dan Shopee kan ada yang namanya Bukalapak ya. Nah, itu salah satu founder begitu atau perintis online shop sebelum ada marketplace yang lain gitu. Terus kemudian ada content provider atau penyedia konten. Terus kemudian ada portal atau website. Website itu juga bisa sebuah bisnis ya yang berbasis internet begitu. Terus kemudian ada online marketplace, ada virtual community atau komunitas virtual. Jadi misalkan teman-teman punya teman-teman online dari pecinta hewan ternak gitu ya, pecinta hewan ternak atau pecinta tanaman hias bonsai begitu. Nah, itu ada yang namanya komunitas virtual. Nanti di situ bisa sharing informasi mengenai kelas pembuatan bonsai begitu dan sebagainya. Kemudian ada information broker atau sebuah informasi begitu ya, kalau bahasanya adalah maklar gitu. Terus kemudian ada jasa broker transaction atau maklar yang bertransaksi. Terus kemudian ada cloud service provider. Cloud ini jasa penyimpanan ya, misalkan kita ada Drive, terus kemudian yang baru yang banyak itu ada Tera, terus kemudian ada Mega NZ begitu. Nah, itu adalah salah satu juga bisnis yang berbasis internet dengan menyediakan penyimpanan atau cloud seperti itu. Kita lanjut. Nah, apa saja sih keunggulan-keunggulan begitu dari kita berjualan secara online begitu ya, menggunakan basis internet begitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa yang pertama untuk customer atau untuk konsumen begitu ya. Yang pertama adalah flexible shopping hours. Jadi kita bisa check out di kapanpun kita dalam waktu kapanpun gitu ya, waktu kita mau tidur, waktu kita bangun pagi dan sebagainya. 7/24 artinya bahwa Senin sampai Minggu itu di jam 00 sampai jam 00 itu kalian bisa check out kapanpun gitu ya. Terus kemudian no waiting
quiz begitu. Artinya adalah di sini tidak ada antrian-antrian begitu ya. Karena kalau misalkan secara offline atau luring begitu, kita pasti akan dibatasi dengan antrian gitu. Kemudian shopping at home, bisa belanja di rumah berarti. Kemudian ada individual needs can be covered. Nah, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa dikustomisasi, misalkan ukuran dan lain sebagainya yang kita sudah punya data-datanya begitu. Terus kemudian ada global offers, more competition, pressure on prices. Terkadang ketika ada penawaran-penawaran secara umum, itu ada beberapa kompetisi teman-teman. Misalkan dari harga sandal gitu ya, secara di toko Madura atau di toko di samping rumah itu harganya adalah 20.000 gitu. Ketika kita beli online, ada penekanan harga di situ. Hingga misalkan sampai 11.000. Berarti kan ada margin 9.000 kan dengan toko yang di sebelah rumah kita. Nah, itu keuntungan dari untuk penjualan online seperti itu. Kemudian untuk penyedia, provider gitu ya. Better customer service can be offered. Jadi jasa konsumen itu bisa ditawarkan begitu ya, ditawarkan secara bagus begitu. Terus kemudian ada fast respon komunikasinya atau menjawabnya itu ketika kita menanyakan sebuah produk itu pasti cepat. Terus ada new customer potential through global visibility. Jadi visibilitas customer baru itu pasti mendapatkan beberapa fasilitas yang lebih begitu ya. Dan di situ ada no traditional intermediaries. Jadi sangat sudah digitalisasi, artinya seperti itu. Kemudian untuk disadvantage atau beberapa kerugian atau ketidakuntungan begitu ya, ketidakuntungan pada penjualan secara e-commerce begitu. Yang pertama adalah security risk, artinya bahwa ada pencurian data theft begitu ya, stealing account or credit card numbers. Ketika teman-teman asal klik begitu kan, kemarin baru-baru ini atau setahun belakangan bahwa ada beberapa modus penipuan, misalkan dari beberapa undangan online, terus kemudian PDF online dan lain sebagainya yang kita klik kemudian langsung menginstal dengan persetujuan yang otomatis. Nah, itu riskan begitu ya untuk keamanan data dari kita yang kita gunakan begitu. Kemudian pencurian identitas, terus kemudian ada abuse atau itu ya penyalahgunaan menggunakan verbal dan lain sebagainya. Itu juga akan bisa terjadi ketika nanti teman-teman ini tidak peduli dengan data-data yang diberikan gitu. Kemudian crime, bogus firm, terus kemudian ada fraud. Ini jenis-jenis crime ya, untuk yang di luar sana itu seperti itu. Uncertain legal status. Kemudian untuk provider, higher logistic cost. Jadi ketika logistiknya ini tinggi peminat, maka di situ dikatakan bahwa higher logistic cost atau biaya logistik itu sangat besar. Kemudian ada anonymity for customer. Nah, misalkan teman-teman yang mendaftar, misalkan namanya itu adalah Budi begitu. Nah, di situ disingkat menjadi Mas Hidup, misalkan kayak gitu, Mas Hidup. Nah, ini kan ada data-data anonimus begitu. Data yang tidak sebenarnya yang didaftarkan pada penyedia pihak ketiga begitu. Nah, kemudian yang 1.3 ini kita akan membahas teknik dan tantangan dalam e-commerce. Nah, di sini ICT system have to work properly not only within the boundaries of the own organization but also in combination with ICT system. Artinya adalah bahwa kita atau internet yang berbasis dengan internet itu sangat bekerja secara bagus dan tidak hanya terdapat boundaries itu pembatas begitu ya, pembatas dari sebuah organisasi, tapi ini juga akan membuat kombinasi atau integrasi atau kerjasama begitu dengan organisasi yang lain, tidak hanya satu organisasi. Misalkan kita penyedia layanan, kalau agribisnis itu
penjualan produk buah misalkan kayak itu, jual buah-buahan. Nah, di situ ada beberapa organisasi yang kita bisa kolaborasikan, misalkan dari penjualan di big market gitu ya, di big market seperti yang ada di Jombang itu Bravo seperti itu. Nah, itu kita juga bisa kombinasikan dengan petani, terus kemudian kita juga kombinasikan dengan beberapa tengkulak yang memang harganya juga stabil dan lain sebagainya. Dan interface atau layanan-layanan ini kita akan didokumentasikan secara bagus begitu ya, proper begitu. Nah, e-commerce itu tidak hanya berdasar pada teknologi, tapi juga intinya adalah because it is commerce atau karena ini toko, maka perlu adanya manajemen dan organisasi yang lebih bagus begitu. Nah, terus kemudian kita akan melanjut kepada how to create. Teman-teman sudah itu ya. Untuk kelompoknya sudah dibentuk belum? Yang satu kelompok 2 orang. Mohon maaf, ketua kelasnya mungkin siapa ya kalau e-commerce? Bisa respon? Atau belum dibentuk ketua kelas? Ari. Ya, Mas Ari nanti tolong ya untuk daftar kelompoknya nanti tolong dimasukkan ke dalam Discord ini yang di diskusi perkuliahan ya. Nanti kita tinggal cek begitu. Nah, untuk cara membuat how to create e-commerce, teman-teman mungkin sudah familiar ya, tapi untuk teknisnya begitu. Nah, tapi ini kita akan menjelaskan secara umum untuk membuat sebuah toko itu seperti apa. Yang pertama, market research. Pasti kita perlu riset pasar terlebih dahulu ya, misalkan dari agribisnis itu harus punya niche. Niche itu misalkan dari buah anggur gitu ya, atau buah tomat, atau buah yang lagi tinggi mungkin sekarang melon ya, mungkin melon. Niche dari melon yang kita miliki itu harus punya target sendiri, target kita sendiri, target market sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa kita punya produk khusus yang itu hanya bisa dibeli oleh target yang kita inginkan. Misalkan kita menjual melon itu nggak warna hijau, warna merah gitu. Selain warna merah, rasanya itu bukan hanya manis sukrosa, tapi juga manis bernutrisi dengan serat tinggi. Misalkan kayak gitu. Niche-nya berarti ada 2 nih, warna merah dan bernutrisi tinggi. Nah, itu berarti target pasarnya adalah masyarakat menengah ke atas. Dengan harga, contohnya yang seharga sekarang melon, contohnya adalah 15.000 begitu per kilo contohnya ya. Nah, terus ternyata di melon kita, ini kita hargai menjadi 30.000 sampai 40.000 gitu. Karena kita punya niche tersendiri, kita punya pasar sendiri, kita punya keunikan gitulah. Gampangnya adalah keunikan. Terus kemudian setelah kita mengidentifikasi niche kita juga harus menganalisa kompetitor kita. Jadi yang menjual semangka itu ada apa? Ada siapa saja selain yang ada di online shop gitu. Apakah itu penjual partai besar, atau dia adalah pedagang kecil, atau dia adalah pedagang sedang begitu. Nah, itu juga bisa kita analisis kompetitornya. Tapi karena kita sudah punya niche atau keunikan yang kita produksi sendiri, jadi kita bisa melihat bahwa kita adalah berbeda gitu. Ketika kita sudah punya niche sendiri. Jadi niche itu sangat penting bagi kita untuk mendevelop atau membangun sebuah produk ya. Walaupun itu produknya adalah general, misalkan bolpen gitu ya. Bolpen ini kan general. Tapi kalau warna kan niche-nya sudah biasa. Nah, contohnya adalah bolpen dengan panjang bolpen itu 5 cm. Jadi gunanya adalah ketika kita traveling tidak menghabiskan tempat. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah niche-nya seperti itu. Yang pendek, yang tidak menghabiskan tempat. Atau
dan lain sebagainya. Banyak contoh niche-niche yang bisa kita bangun dengan produk yang general ya, produk yang biasa. Itu yang pertama adalah identify your niche begitu. Kemudian punya business plan. Nah, kalian sudah pernah membuat business plan? Model misalkan yang familiar itu model kanvas kayak gitu, sudah pernah? Dalam bentuk laporan ya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk tabel seperti satu lembar gitu belum ya? Oke, nanti kita coba buat ya untuk bisnis plan, membuat satu lembar model kanvas gitu supaya lebih ringkas dalam membuat bisnis kita. Jadi nanti ketika kita sudah membangun sebuah bisnis, kalian kan sudah bentuk satu kelompok 2 orang. Nah, nanti ketika kalian sudah punya sebuah produk, kalian bikin yang bisnis plan-nya satu lembar gitu untuk yang ditampilkan di halaman depan. Jadi nggak perlu membuat slide banyak-banyak gitu ya. Mungkin maksimal 5 slide yang itu sudah mencakup semua dari plan yang kita bikin pada toko online kita begitu. Nah, dalam bisnis plan itu yang penting adalah ada goal atau tujuan gitu ya, visi yang kita buat. Misalkan tadi kita menjual melon begitu ya, melon dengan nutrisi tinggi. Berarti tujuan ke depan kita adalah kita mengurangi stunting. Nah, sekarang kan lagi tinggi isu tentang stunting ya, mengurangi angka stunting. Nah, tujuan kita membantu pemerintah mengurangi angka stunting di daerah Jombang, misalkan kayak gitu. Itu tujuan besar kita. Nah, tujuan dalam jangka pendeknya apa? Nah, jangka pendeknya adalah kita bisa memberikan fasilitas begitu, fasilitas buah yang bisa diakomodasi di setiap penjuru kota Jombang, misalkan kayak gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan tengkulak-tengkulak sekitar, kita berkolaborasi dengan penjual buah sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian kita punya strategi marketing. Kita juga nanti kita pelajari juga sosial media, terus SEO, dan kemudian kita juga mempelajari nanti untuk advertising yang berbayar gitu, iklan berbayar. Nah, setelah ada bisnis plan, di bisnis plan juga kalian sudah belajar itu belum? Kayak misalkan menghitung NPV, IRR begitu, sudah belajar belum? NPV, terus NPV itu net present value, terus kemudian IRR, internet return begitu dan sebagainya, menghitung angka kita ini layak dijual atau enggak gitu, sudah belajar belum? Belum ya? Oke, nanti. Oke, nanti kita juga sedikit ya belajar nanti supaya teman-teman ini bisa menghitung minimal itu dari margin kita, HPP-nya berapa, terus habis itu dapat IRR-nya berapa, terus BEP-nya kapan. Nah, itu nanti kita juga pelajari di sini ya. Nanti pakai Excel semuanya. Jadi nggak perlu berhitung pakai kalkulator ya. Jadi supaya cepat begitu. Kemudian kita selanjutnya adalah memilih platform. Platform ini kan banyak. Kemarin kan kita sudah klasifikasi menjadi 3 yang memang teman-teman itu familiar begitu ya. Ada Tokped, Shopee, dan TikTok. Dan itu juga bisa diakses oleh teman-teman semua. Dan nanti tinggal dipilih. Kita nggak menyuruh untuk membuat website ya, karena itu nanti pakai domain dan itu berbayar dan itu nggak praktis untuk mahasiswa begitu. Jadi nanti dipilih itu aja 3 itu yang memang itu mudah, praktis, dan bisa dipakai oleh semua kalangan begitu. Nah, kalau misalkan nanti untuk meningkatkan engagement tadi kan kita bilang untuk memiliki website sendiri. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan website sendiri itu ada yang namanya WordPress, itu yang gratis ya, itu yang gratis. Dan itu ketika kita sudah tinggi rating kita, nah nanti kita juga bisa membeli domain sendiri dari WordPress yang gratis itu. Jadi misalkan toko buah .wordpress.com. Nah, nanti ketika kita punya rating tinggi, kita bisa membeli domain dengan tokobuah.co.id kayak gitu. Nah, itu adalah ketika toko kita sudah berkembang ya.
Jadi untuk meningkatkan engagement dan kepercayaan masyarakat itu kita bisa membeli domain kayak gitu. Kemudian setelah punya website, punya marketplace yang kita pilih tadi di antara 3 itu adalah starting point. Karena kebanyakan sekarang adalah orang mager, nggak pernah keluar, terus hanya di rumah aja dan malas belanja antri-antri, makanya starting point-nya hanya kita menggunakan marketplace secara online kayak gitu. Kemudian kita juga menentukan untuk payment setup-nya seperti apa. Kalau misalkan di Shopee kan ada yang namanya Shopee Pay. Jadi mungkin nanti pengalaman kemarin sih kalau mencarikan di Shopee Pay dari sebuah toko itu harus ada verifikasi ya. Ketika teman-teman sudah tokonya sudah memiliki profit sebesar di atas 1 jutaan misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa dicairkan ke Shopee Pay atau ke internet banking begitu. Nah, itu harus menggunakan verifikasi data yang didaftarkan. Jadi nggak bisa anonimus. Misalkan namanya tadi Budi tapi didaftarkan dengan Mas Hidup seperti itu kan namanya bukan seperti itu. Nah, ketika diverifikasi dengan menggunakan swafoto atau KTP dengan online, dengan selfie online, ternyata itu nggak sesuai begitu. Nah, itu bisa menghambat dari pencairan dana yang kita miliki ketika kita sudah memiliki saldo yang banyak di dalam marketplace kita. Jadi nanti kalau bisa digunakan data yang real begitu ya untuk pendaftaran. Untuk nama tokonya sih terserah misalnya kayak gitu. Kan kita mendaftarkan di akun Shopee itu nama tokonya bisa kita desain sendiri, tapi akun kita dengan nama kita seperti itu bisa. Terus kemudian untuk keamanannya itu biasanya menggunakan SSL. Kalau misalkan teman-teman familiar dengan SSL itu contohnya adalah ketika misalkan telepon di WA. Nah, di atas itu kan ada gemboknya kan. Nah, itu ada kata-kata ini dienkripsi dan tidak disebarkan. Intinya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu dari jenis keamanan menggunakan SSL, teman-teman. Jadi ketika kita misalkan ini dalam meeting kali ini menggunakan Discord, ini juga menggunakan keamanan SSL. Jadi pihak sana itu tidak menyimpan begitu ya, tidak menyimpan dari kegiatan meeting kita kayak gitu. Nah, kemudian kita harus juga memikirkan logistik setup atau rencananya nanti menggunakan lokal kurir, misalkan ya teman-teman tidak memilih 3 tadi, tidak memilih Shopee, terus kemudian tidak memilih juga TikTok, tidak memilih juga yang namanya Tokped. Nah, teman-teman ternyata berjualan lewat IG atau berjualan lewat WA. Kalau itu menurut saya juga diperbolehkan ya. Nanti kalau misalkan kalian tidak menggunakan 3 platform itu, kalian menggunakan WA. Nah, harus dipikirkan juga logistik setup. Kalau misalkan di Shopee kan sudah punya yang namanya Shopee Express kayak gitu. Sudah punya kurir tersendiri. Nah, ketika menggunakan WA atau kemudian menggunakan Instagram, berarti kan teman-teman harus punya lokal kurir atau mau diantar sendiri COD-an. Nah, itu juga bisa. Tapi harus dipikirkan, harus ditentukan, harus diputuskan begitu ya. Ketika nanti ada sebuah penjualan, maka untuk integrasi kepada distributornya itu seperti apa, itu harus diputuskan dari sekarang kayak gitu. Kemudian untuk inventory atau penyimpanannya, ketika nanti untuk menghindari stok habis, kalau misalkan menjual buah, berarti kan otomatis tergantung kepada musim. Ketika stoknya itu tidak terpenuhi, maka itu juga harus dipertimbangkan. Makanya kalau misalkan jualan buah ya harus punya freezer seperti itu. Nah, makanya kalau agribisnis kita jualan yang produk setengah jadi yang misalkan kering tapi juga bisa bertahan lama. Contohnya adalah kacang-kacangan, terus serealia, terus cabai kering atau apa-apa yang kering kayak gitu. Itu menghindari dari kerusakan-kerusakan yang menyebabkan kerugian. Nah, setelah logistik setup, kita akan belajar tentang Google Trend. Nah, Google Trend itu nanti seperti ini. Contohnya adalah jelajahi apa yang ditelusuri Indonesia saat ini. Nanti ini kita coba ya di Google, kita akan coba buka.
Kalau kalian sudah membuka laptopnya, silahkan dibuka ya. Sembari menunggu ini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Kalau yang pondok yang mau jamaah, dipersilakan ya jamaah. Ini contohnya adalah kita ke Google Trend ya. Sudah terlihat kan? Nah, kalau teman-teman tahu di pojok sini, ada yang tahu nggak ini apa? Nah, biasanya buat apa ini mode samaran? Iya, ini tuh untuk menghindari cookies ya, untuk menghindari cookies, terus eh, apa namanya, untuk mengurangi RAM ya, untuk mengurangi RAM, terus kemudian dari misalkan Google ini minim untuk mengambil data dari kita. Ini salah satu keamanan juga untuk kita menggunakan Google kayak gitu. Nah, contohnya kok Raja Salman ya. Contohnya kita jelajahi komoditas gitu ya, yang ada di pertanian. Contohnya adalah jagung. Nah, kita jelajahi di sini kita menggunakan Google Trend. Jagung itu trennya seperti apa? Ini kalau misalkan kita sudah punya komoditas ya. Ini kita mau membandingkan komoditas kita ini di Google Trend itu seperti apa. Bentar, ini kok bukan jagung. Jagung. Pak teman-teman, ini agak lemot ya. Kita contohnya yang agak itu ya. Yang dalam tren terakhir ini yang ada di Google itu seperti apa. Nah, contohnya kita kalau misalkan ingin menjual kaos, kita contohkan ya, kaos. Kita memprediksi di sini yang lagi naik adalah Fiorentina versus Milan. Seperti itu. Berarti ketika kita punya e-commerce, punya toko online di Shopee, otomatis biasanya baju-baju bola itu akan naik teman-teman. Untuk apa namanya, tren yang ada di Google kayak gitu. Ini juga mempengaruhi ya, karena ketika kita searching di Google dengan kata kunci tertentu, itu pasti akan terkait dengan beberapa sosial media kita. Jadi ketika di Google kita mencari Milan begitu ya, Milan. Nanti di Reels itu pasti akan muncul di scrollan 20 ke 20 atau 10 sampai 20. Nanti coba teman-teman itu ya, praktekkan gitu. Nanti setelah kelas ini. Jadi kalian coba searching di Google dengan kata kunci tertentu, misalkan make up kayak gitu ya, skincare, Wardah misalkan kayak gitu. Nah, nanti di Reels itu di ke 10 sampai 20 pasti skincare salah satu iklan itu muncul. Nah, itu iklan berbayar itu menggunakan data-data kita berdasarkan pendaftaran
yang kita setujui waktu lalu kayak gitu. Itu seperti itu teman-teman untuk penggunaan Google Trend ya. Nanti contohnya yang jagung tadi nggak keluar ya. Coba kita coba lagi yang jagung. Nah, ini jagung udah keluar nih. Misalkan di 12 bulan terakhir, ternyata jagung ini permintaannya paling tinggi di bulan apa nih? Nah, di bulan Desember. Terus kemudian ada yang ini juga masih di bulan Desember ya. Terus naik lagi di bulan Agustus ya. Berarti ketika kita ingin berjualan di e-commerce, kita perlu memperhatikan bulan-bulan ini. Nah, ketika kita di bulan Desember ini, berarti kita akan memasang jagung ini di marketplace. Misalkan di Facebook ya, itu di marketplace Facebook. Di bulan-bulan ini kita pasang, tapi di bulan-bulan Maret ini kita hapus gitu. Kita ganti dengan komoditas yang tren di bulan-bulan itu. Itu sangat penting ya teman-teman untuk mengetahui tren yang ada di wilayah kita. Nah, terus kemudian kita lihat nih, ternyata wilayah-wilayah sentral yang paling tinggi permintaannya ini di daerah Gorontalo, terus kemudian di NTT itu kalau nggak salah di Bima ya, terus kemudian di Jawa Timur begitu. Nah, Jawa Timur di nomor 3 nih, berarti kita punya potensi untuk menjual barang kita, orang lain juga mencari barang kita gitu, karena kita sudah posisinya di Jawa Timur. Karena kita kalau misalkan di marketplace Facebook contohnya ya, itu kalau misalkan kita lokasi wilayahnya itu sudah benar, maka orang itu akan mudah untuk mencari kita gitu. Tapi ketika kita mendaftarkannya itu lokasinya fake kayak gitu, menggunakan Google palsu begitu ya, nah itu akan sangat susah. Nah, terus kemudian topik yang terkait apa aja? Tadi kan kita searchingnya adalah jagung dalam pertanian gitu. Ternyata 700% itu adalah corn ribs, atau kalau itu adalah apa ya? Corn ribs itu yang jagung berserta tongkolnya terus kemudian digoreng gitu loh. Nah, ternyata di makanan ini viral teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan mempertimbangkan sebuah penjualan kita juga bisa memperhatikan ini. Contoh gitu, kita jualan jagung goreng kayak gitu. Terus kemudian zat, ini kan topik ya. Topik zat yang ada dalam jagung. Mungkin karena di Indonesia ini banyak penderita diabetes, mungkin bisa orang-orang itu mencari topik mengenai zat yang ada di dalam jagung. Kemudian ada jagung rebus lagu Maya Jessica. Mungkin ini apa ya? Terus kemudian iga, terus kemudian pakan dan lain sebagainya. Terus ada kata-kata kunci terkait ketika pencarian. What to plant with corn to keep bugs away. Berarti ini apa? Cara menanam jagung untuk menghindari dari hama begitu. Ini yang pencarian dalam bahasa Inggris ya. Jadi mungkin pada saat ini orang-orang itu terkena hama jagungnya, sehingga mereka mencari penyelesaiannya di Google itu seperti apa. Terus ada jagung goreng viral. Berarti ini kan terkait kan? Tadi kan ada corn ribs gitu. Nah, ternyata di sini ada terkait nih, jagung goreng viral. Berarti kalau misalkan teman-teman berjualan jagung goreng viral itu, ini ada potensi. Nah, potensinya kalau misalkan berjualannya itu adalah di bulan-bulan ini. Nah, bulan-bulan hujan ya ini. Jadi bulan-bulan hujan itu ternyata di Google itu untuk jagung goreng itu tinggi juga permintaannya. Nah, tanam singkong tumbuh jagung. Ini kalau ini itu ya, penyuka teori-teori konspirasi kayak gitu. Mungkin ini bapak-bapak kayak gitu-gitu yang suka kayak gini. Nah, terus kemudian corn ribs lagi ini muncul lagi. Mungkin ini salah satu itu ya, metode gratis dari Google yang kita bisa gunakan ketika kita ingin berjualan sesuatu begitu. Ketika kita ingin beragribisnis sesuatu. Begitu teman-teman. Terus kemudian ini kita sudah
Kemudian ini ada mini quiz ya.